Kendaraan yang biasa kita gunakan sehari-hari merupakan salah satu wujud kerjasama antara dua negara untuk menciptakan keuntungan bagi keduanya. Tak hanya itu, persaingan pasti muncul saat adanya arus ekonomi yang kuat pada suatu negara. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi dan jangan lupa simak video ini. Kuatnya arus globalisasi yang dimotori oleh negara maju telah memberikan dampak perubahan sistem ekonomi di negara berkembang, terkecuali Indonesia. Proses integrasi internasional sebagai akibat globalisasi terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Terlebih lagi, dengan Indonesia yang sangat mendukung perdagangan bebas, maka banyak perusahaan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia untuk menjalin kerjasama dan terus berkembang di Indonesia. Seperti apa yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar 99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang. Kita dapat mengambil contoh dari dua raksasa otomotif Yamaha dan Honda di Indonesia, khususnya dalam masalah kendaraan roda 2 yang menguasai 80% dari 100% kendaraan roda 2 yang beredar di jalan seluruh Indonesia. Lalu, dalam hal kerjasama ini ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu yang pertama Indonesia sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan bahan baku dan para pekerja pabrik. Yang kedua, Jepang selaku negara asal dua brand yang terlibat kerjasama, di mana Jepang di sini sebagai aktor pendukung yang memiliki peran memperlancar kerjasama antara dua brand otomotif yang bekerja sama. Lalu yang ketiga ada Honda dan Yamaha sebagai brand otomotif yang melakukan kerjasama langsung dengan Indonesia dalam memproduksi kendaraan bermotor. Berkelanjutan dengan apa yang Jepang lakukan untuk memuluskan kerjasama pihak brand otomotif tersebut di Indonesia, Jepang melakukan kerjasama IJEPA atau Indonesian Japan Partnership Agreement yang diawali pada tahun 2003 untuk memulai landasan tentang bagaimana IJEPA berjalan. Kemudian dilanjutkan pada 2007 penyelesaian perundingan IJEPA untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan IJEPA. Kemudian pada tahun 2016 perundingan sempat terhenti karena ada berbagai masalah. Kemudian tahun 2018 kesepakatan penyelesaian general review IJEPA telah ditandatangani untuk kedua belah negara. Kemitraan ekonomi Indonesia Jepang dalam IJEPA merupakan perjanjian bilateral pertama bagi Indonesia. Secara umum perjanjian ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang peningkatan kapasitas, liberalitas, peningkatan perdagangan, dan investasi, yang ditunjukkan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja di antara kedua negara. IJEPA merupakan komplementer untuk kerjasama regional seperti ASEAN Plus, APEC, dan WTO. Dengan cakupan perjanjian meliputi perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabean, penanaman modal atau investasi, perdagangan jasa, perpindahan orang perseorangan khusus untuk tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral, kekayaan intelektual, pengasaan barang dan jasa pemerintah, penanaman modal atau investasi, kerjasama dan perbaikan lingkungan usaha, serta peningkatan kepercayaan usaha. Kemudian tujuan dan manfaat IJEPA dibagi menjadi 3 pilar, yaitu liberalisasi, fasilitas, dan peningkatan capacity, yaitu capacity building. Liberalisasi perdagangan, IJEPA menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan, kepabean yang masuk dan investasi, atau perbaikan dan kepastian hukum. Kedua, fasilitas perdagangan, IJEPA memfasilitasi kedua negara dan melakukan kerjasama atau standarisasi biaya cukai, pelabuhan, dan jasa perdagangan. Di samping itu, IJEPA juga mengatur perbaikan iklim investasi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor atau pebisnis Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, capacity building. IJEPA memberikan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen. Selain itu, peningkatan kinerja perdagangan barang
di mana perdagangan Indonesia dan Jepang setelah implementasi IJEPA Penjelasan tentang cakupan kerja IJEPA dapat dilihat dalam hal ini kerjasama yang dilakukan sebagai landasan bagi modusnya kerjasama antara Indonesia dan dua brand otomotif asal Jepang tersebut bisa kita lihat dari contoh-contoh cakupan dalam IJEPA. Yang dapat kita jadikan sebagai contoh adalah kepabean. Jika kepabean yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang dipermulus, maka dapat terjadi kemudahan dalam mendapatkan kendaraan CBU atau rakitan langsung dari Jepang yang sebelumnya lumayan susah untuk didapatkan di Indonesia. Pada kasus kali ini, kami memiliki dua teori untuk membantu riset pada penelitian kami. Yang pertama, industri competition theory. Dalam industri competition theory menjelaskan bagaimana kompetisi antara pemilik brand otomotif diperlihatkan dengan adanya 5 unsur, yaitu 4P plus 1R, yang akan berkesinambungan untuk menjalankan industri yang sehat. Selanjutnya, yang kedua yaitu duopoli. Dapat diartikan struktur pasar di mana hanya terdiri dari dua penjual, serta duopoli dapat memiliki dampak yang sama di pasar seperti monopoli jika kedua pemain berkonklusi pada harga ataupun output, seperti yang terjadi di pasar otomotif Indonesia. Lalu, pertanyaan besarnya, seberapa tertinggalnya Indonesia dalam bidang perindustrian otomotif dunia? Yang seperti kita ketahui, sudah banyak merek mobil dari luar yang ada di Indonesia. Apakah Indonesia bisa membuat mobil canggih seperti merek Tesla? Kalau bisa, apa yang bisa dilakukan Indonesia dan mengapa hal itu belum diterapkan di Indonesia? Jika harus berbicara tentang mobil seperti Tesla, di mana mobil tersebut menggunakan penggerak listrik, Indonesia mungkin dapat mengerjakan ketertinggalan tersebut, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memiliki produk otomotif dalam negeri yang berbasis elektrik. Jika menilik dari produk dalam negeri yang sudah tersedia, untuk saat ini sangat terbatas pada kendaraan yang beroda 2, yang itu diperjualbelikan dengan merek Gesit, serta untuk kendaraan roda 4 kita hanya memiliki SMK yang sekarang kabarnya minim, serta kendaraan khusus militer yaitu Maung yang belum dijualbelikan secara komersial. Untuk itu, dibutuhkannya kerjasama antar negara untuk mempercepat laju otomotif Indonesia. Dengan adanya pertukaran teknologi yang diberikan oleh negara lain, kita bisa meluncurkan mobil listrik seperti Hyundai yang baru-baru ini meluncurkan seri elektrik mereka di Indonesia dan mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia. Bukan hanya Hyundai, tapi salah satu pabrikan dari India, yaitu Mahindra Motor, juga menjajaki dunia mobil elektrik dengan sangat serius, di mana keseriusan ini dibuktikan dengan mengikuti gelaran Formula E yang juga berlangsung di Indonesia, serta berkemitraan dengan Volkswagen untuk membuat kendaraan elektrik yang dengan keseriusan Mahindra melalui Formula E menjadi bukti bahwa setiap tim yang mempunyai divisi khusus balap merupakan brand otomotif yang mau terus melangkah maju. Karena dalam prakteknya, tim balap akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk terus kompetitif, serta dalam keadaan tersebut, eksperimen dapat dilakukan untuk mencari ide baru yang akan diterapkan pada kendaraan baru yang akan dibuat. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara, serta langkah tersebut juga bagus untuk mempromosikan brand tersebut kepada dunia luar dengan terus kompetitif dan meraih juara dalam setiap balapan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bahasan video kali ini, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang disegani dalam dunia otomotif. Walaupun kita terus menjadi pemasok tanpa memiliki brand dalam negeri yang mumpuni, tetapi Indonesia terus mengembangkan teknologi otomotif sehingga bisa mengikuti negara-negara industri otomotif seperti yang lain. Tetapi kita memerlukan gebrakan untuk membuat brand yang bukan hanya bagus, tapi bisa terjangkau bagi masyarakat Indonesia, serta bersaing dengan brand-brand luar negeri yang tentunya namanya sudah besar di Indonesia. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Kami bertiga mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan komen video kami.